Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kisah ternak. Salam sukses untuk peternak Indonesia. Semoga sahabat kisah ternak senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kisah ternak, seperti yang saya sampaikan dalam video yang kemarin, bahwa kita harus mengenal pakan alternatif untuk hewan ternak kita. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah subscribe. Yang belum silahkan di subscribe, di like, di share. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, kita diskusi bersama di sana. Sahabat kisah ternak, formula pakan itu harus tepat dan mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita. Untuk itu kita harus mengenal pakan alternatif apa yang memang bisa kita pergunakan. Dan yang terpenting, pakan alternatif itu ada di sekitar rumah kita. Ya, ada di sekitar rumah kita. Makanya sahabat kisah ternak semuanya harus benar-benar kreatif. Karena apa sahabat? Beternak itu adalah peluang usaha rumahan, peluang usaha sampingan, atau sebagai penyaluran hobi. Jadi kita harus benar-benar kreatif. Sahabat kisah ternak, untuk menekan biaya produksi atau biaya pakan yang menelan kurang lebih 70-80% dari keseluruhan modal yang kita pergunakan untuk beternak itu untuk menyediakan pakan. Jadi kita harus jeli, kita harus pinter-pinter memanfaatkan alam, memanfaatkan lingkungan sekitar rumah kita, tempat tinggal kita untuk menyediakan pakan alternatif, sehingga kita bisa menekan biaya pakan. Tujuannya apa? Tujuan untuk menekan biaya pakan itu untuk menekan biaya produksi kita, sehingga keuntungan yang kita dapatkan juga maksimal. Nah, itu. Sahabat kisah ternak, kita ikuti bersama, simak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi sahabat bisa biar tahu, saya bagi pengalaman, ini alternatif pakan yang saya pergunakan di kandang ternak yang saya punya di rumah. Nah, seperti apa kisahnya? Let's go. Nomor 1, alternatif pakan apa yang bisa kita pakai? Atau karak ya, mengandung banyak karbohidrat, mengandung banyak glukosa, cuman nutrisinya minim. Ini yang banyak sekali dipergunakan oleh semua peternak, hampir di ternak apapun, mulai dari ayam, entok, bebek, sapi, atau kambing, mempergunakan karak atau nasi aking ini sebagai pakan alternatifnya. Di dalam karak ini memang tidak banyak nutrisi, tapi ketika melihat ternak kita jadi kenyang, ya, kalau entok atau bebek atau ayam itu temboloknya muntu-muntu, nah, itu berarti dia kenyang. Kalau hanya butuh kenyang, bisa menggunakan karak. Karena apa? Dia mengandung karbohidrat dan glukosanya juga kecil. Nah, jadi sahabat bisa menggunakan alternatif yang pertama ini untuk pakan ternak yang sahabat punya, sehingga bisa menekan biaya produksi. Yang kedua, ini banyak sekali kita dapati di lingkungan rumah juga ada, di tempat saya itu banyak, di sekitar rumah saya itu banyak. Memang ditanami itu selain sebagai penyedia buah, ya sebagai pagar juga. Ini di rumah saya banyak banget. Kalau sahabat pengen bisa kesini sekali-sekali. Yang kedua, ini adalah pisang. Jadi gedebok pisang ini menjadi pakan alternatif yang sangat mudah dan gratis.
gratis, kita tidak usah membeli. Kalau di kampung, kalau di desa, gedebok pisang setelah buahnya diambil ya dibuang. Daripada dibuang sayang, ya kita manfaatkan sebagai alternatif pakan ternak kita. Di dalam gedebok pisang ini mengandung banyak elemen atau nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita. Seperti ada bahan keringnya, ada bahan abu, ada lemak kasar, ada protein kasar. Nah, ini yang terkandung di dalam gedebok pisang. Serat kasar ini juga dibutuhkan oleh ternak kita dan protein. Nah, ini di dalam gedebok pisang itu. Ini murah banget dan tidak usah kita membelinya. Karena di sekitar kita, di ladang, di sawah, otomatis banyak sekali para petani-petani yang menanam pisang. Setelah diambil buahnya, gedeboknya kita ambil, kita bawa pulang untuk pakan ternak kita di rumah. Yang ketiga, alternatif pakan yang ketiga ini tidak banyak yang menanam. Nah, ketika menanam pun hanya untuk dibutuhkan ketika pengen bikin sayur apa, sayur asem, atau mungkin bikin urap. Daun pepaya. Di dalam daun pepaya ini banyak sekali terkandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita. Karena menurut pengalaman yang saya jalankan selama saya beternak ini, daun pepaya itu sebagai antivirus. Jadi ternak kita tidak gampang mati. Yang kedua, daun pepaya itu bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi tidak usah beli nafsu makan di toko, cukup pakai bahan alami. Daun pepaya ini juga kita tidak usah beli. Banyak sekali kalau di tempat saya ada, saya ambil untuk kita campur di dalam pakan yang kita berikan kepada ternak-ternak kita. Yang keempat ini buahnya. Tadi daun pepayanya, sekarang buahnya, buah yang belum matang, yang masih mentah. Di dalam buah pepaya ini mengandung yang namanya magnesium, mengandung potasium, vitamin A, C, E, dan B. Jadi sangat bagus untuk ternak kita. Cara mempergunakan buah ini seperti apa? Itu di next video akan saya buatkan bagaimana meracik oplosan menu entok-entok saya. Atau mungkin ternak sahabat di rumah. Nah, karena banyak kandungannya tadi, saya hampir setiap hari mempergunakan buah pepaya. Dan itu saya dapatkan gratis, tidak usah membeli. Karena yang saya dapatkan tidak buah yang pepaya yang sejenis Kalina atau yang bagus-bagus, yang biasa untuk konsumsi manusia. Tapi ini untuk yang saya gunakan itu adalah pepaya untuk sayur. Jadi kalau memang kita buat alternatif pakan tidak eman-eman. Kalau pepayanya bagus seperti Kalina atau pepaya Bangkok atau Thailand itu ya eman-eman, karena dimakan juga enak. Saya juga doyan makan pepaya. Tapi ini pepayanya yang pepaya untuk sayur saja, tidak diambil buah yang matang. Sahabat kisah ternak, alternatif pakan yang kelima. Alternatif pakan yang kelima ini adalah kangkung sawah. Banyak kita jumpai di rawa-rawa, di persawahan. Ini kita ambil, kita cacah. Karena di dalam kangkung ini banyak sekali mengandung nutrisi. Kadar air terkandung di dalam kangkung sawah ini. Sehingga bisa menekan dehidrasi daripada ternak kita kalau kita pas keluar rumah terus minumannya habis. Nah, biar dia tidak dehidrasi. Daripada kita belikan minuman ion, kita kasih makan kangkung, ya, ionnya kita makan sendiri, ionnya kita minum sendiri, ya. Nah, di dalam kangkung ini mengandung kadar abunya seperti tadi daun pepaya, seperti gedebok tadi, ini juga mengandung abu,
lemak, protein, serat kasar. Nah, ini juga dibutuhkan oleh ternak kita. Serat kasar ini untuk membentuk dagingnya, otot-ototnya. Nah, sehingga ternak kita akan cepat gemuk. Makannya juga lahap karena tadi pakai daun pepaya dan buah pepayanya juga. Ini nanti kita oplos di next video. Jadi sahabat akan tahu seperti apa saya mengoplos menu untuk entok-entok saya yang keenam. Ini tidak banyak yang mengenal, kalau di kampung-kampung tidak banyak yang tahu ini tanaman apa. Kalau di tempat saya punya, walaupun belum banyak karena memang belum dikembangbiakkan. Saya baru punya 1 kolam besar untuk nanam ini. Karena memang tujuannya untuk tadi sebagai alternatif pakan entok saya. Tapi tanaman ini juga tidak khusus untuk entok saja. Untuk kambing, untuk sapi, untuk ayam, ini juga bagus. Namanya Azolla microphylla. Saya punya di kolamnya. Next saya kasih tahu kolamnya seperti apa. Ya, itu Azolla microphylla, itu mengandung bahan organik, ya, mengandung protein kasar, mengandung serat kasar, lemak kasar, abu dan BETN. Apa itu BETN? Nanti bisa searching di Google. Ya, saya tidak menjelaskan karena saya memang bukan dokter hewan. Nah, saya bukan. Jadi saya hanya memberitahukan teman-teman atau sahabat semuanya bisa searching di Google kandungan Azolla microphylla. Azolla microphylla ini ketika saya berikan pada entok saya yang masih berumur 1 minggu, 2 minggu, itu sangat lahap makannya. Doyan banget. Doyan banget sebagai cemilan. Kita santai, kita duduk saja butuh cemilan. Entok kita juga butuh. Mungkin sahabat semua yang punya ternak ayam di rumah atau ternak kambing bisa membudidayakan juga Azolla ini sebagai alternatif pakan, sebagai hijauan. Kalau ternak sahabat semuanya menggunakan konsentrat, jadi konsentrat itu bagus, tapi sesekali juga harus diberikan hijauan. Kalau full konsentrat itu juga bikin susah di kantong. Nah, kalau pakai hijauan yang kita dapatkan gratis, nah itu juga bisa mengirit, nah, menekan biaya pakan. Sahabat kisah ternak, ya, kalau ingin tahu entok-entok saya yang saya kasih ransum pakan, menu oplosan tadi seperti apa, bisa lihat di video atas ini, ya. Ini di atas. Bisa lihat di situ. Dan juga kalau kepingin sahabat semuanya tahu entok saya itu seperti apa, yang semok-semok, ini videonya di atas, ya, di atas ini. Jadi jangan lupa sekali lagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum silahkan di subscribe, di like, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kalau saya upload video baru, sahabat semua akan mendapatkan notifikasinya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Jadi saya ucapkan terima kasih sahabat, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.